Saya akan mencoba menanggapi atau mengomentari pernyataan seorang tokoh filsafat lah ya dalam negeri, yaitu Bapak Rocky Gerung. Beliau pernah menyatakan bahwa kitab suci itu sama dengan fiksi. Kitab suci itu fiksi menurut beliau. Kalau dikatakan kitab suci, maka ini masih bersifat umum ya. Sekarang kita uji dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran bisa dikategorikan sebagai kitab fiksi kan gitu. Sekarang kita uji secara fisik dulu deh. Ya. Kalau kita membayangkan kitab keagamaan atau kitab suci, yang terbayangkan adalah sebuah buku, sebuah kitab yang menurut versi Rocky Gerung dalam pengertian fiksi kan sesuatu yang seharusnya tidak ada ya, tapi diada-adakan kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidun majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menanggapi atau mengomentari pernyataan seorang tokoh filsafat lah ya dalam negeri, yaitu Bapak Rocky Gerung. Beliau pernah menyatakan bahwa kitab suci itu sama dengan fiksi. Kitab suci itu fiksi menurut beliau. Ini pernyataan sudah lama sebetulnya, sudah 3-4 tahun yang lalu ya. Cuman saya pikir masih relevan untuk ditanggapi, sehingga semua pihak dapat memahami dengan benar ya, dan menjadi lebih bijaksana ketika menempatkan kitab suci sebagai sesuatu yang berharga. Oke. Baiklah. Kalau dikatakan kitab suci, maka ini masih bersifat umum ya. Karena kalau dikatakan kitab suci tidak semata-mata hanya kitab-kitab keagamaan, tapi ada kelompok-kelompok tertentu ya, golongan-golongan tertentu atau keluarga-keluarga tertentu yang mempunyai kitab-kitab tertentu ya, yang diperlakukan sebagai kitab suci bagi mereka. Jadi masih terlalu luas. Nah, mungkin yang dimaksud atau kalau dipersempit adalah kitab keagamaan ya. Lebih fokus ini. Kalau dikatakan sebagai kitab keagamaan, ya berarti mau nggak mau di dalamnya termasuk Al-Quran ya. Walaupun Rocky Gerung tidak menyebutkan satu kitab, dia hanya mengatakan kitab suci. Anggaplah yang termasuk di dalamnya kan Al-Quran sebagai salah satu kitab keagamaan. Nah, apa itu fiksi atau fiktif? Kan sama artinya dengan tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi yang tidak ada diada-adakan kan gitu maksudnya. Sekarang kita uji dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran bisa dikategorikan sebagai kitab fiksi kan gitu. Sekarang kita uji secara fisik dulu deh. Ya. Kalau kita membayangkan kitab keagamaan atau kitab suci, yang terbayangkan adalah sebuah buku, sebuah kitab. Ya kan gitu. Yang menurut versi Rocky Gerung dalam pengertian fiksi kan sesuatu yang seharusnya tidak ada ya, tapi diada-adakan kan gitu. Nah, kalau begitu pemahamannya ya, maka kalau seharusnya
kitab Al-Quran itu tidak ada, atau kitab suci itu tidak ada, maka kita harus membuatnya kembali menjadi tidak ada, atau bisa dibuat menjadi tidak ada, kan gitu ya. Jadi kalau persoalannya dia sesuatu yang seharusnya tidak ada menjadi ada karena dia ada-adakan, maka tentunya secara logika bisa dong tidak adakan kembali, kan gitu. Nah, sekarang kita uji. Yang dilakukan adalah untuk membuatnya kembali tidak ada adalah memusnahkan. Nggak ada pilihan, memusnahkan semua kitab suci tanpa sisa. Ya, semua kitab keagamaan di muka bumi dimusnahkan. Ya, terserah dengan cara apa. Pokoknya tidak ada sisa lagi dah, kan gitu. Ini bagian daripada membuatnya kembali menjadi tidak ada. Ya. Karena kitab suci seharusnya tidak ada tapi menjadi ada karena diada-adakan, sehingga bisa dong dibuat kembali menjadi tidak ada. Ya caranya adalah yang dimusnahkan tanpa sisa. Nah kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Ternyata cuma Quran yang nggak bisa dimusnahkan. Loh kok begitu? Ya karena masih banyak jutaan umat muslim yang hafal Quran. Banyak sekali. Itu yang hafal Quran 30 juz. Yang hafalnya nggak penuh, lebih banyak lagi gitu loh. Artinya Al-Quran tidak bisa dimusnahkan. Yang lain pasti musnah. Nah ini gimana? Jadi artinya Quran memang tidak bisa dibuat tidak ada. Harus ada, kan gitu. Satu. Ya. Jadi apa iya yang hafal Quran mau dimusnahkan juga? Kan nggak mungkin. Dibunuhin lah. Nggak mungkin lah. Ya ini secara fisik ini. Cuma Quran yang tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa dibuat kembali tidak ada, nggak bisa. Cuma Quran. Yang lain kayaknya harus musnah gitu. Nggak bisa dipertahankan gitu. Karena cuma Quran yang bisa dihafalkan oleh umatnya. Kitab-kitab yang lain saya belum dengar bisa dihafalkan secara massal, apalagi kan itu. Oke. Sekarang kita uji secara kandungan. Secara kandungan. Kalau dikatakan cerita fiksi, itu artinya cerita yang dibuat oleh manusia. Ya. Atau cerita yang dikarang oleh manusia. Dan cerita itu benar-benar tidak ada, kan itu. Kalau pengertian cerita fiksi. Sekarang kita lihat Al-Quran ini apakah karangan manusia atau buatan manusia atau apa, kan itu. Caranya ya tanya sama Qurannya. Jangan nanya kemana-mana, tanya Qurannya langsung. Ya, ternyata ada beberapa jawaban. Satu, di dalam surat Ali Imran ayat 2 dan 3. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. 2. Dalam surat Hud ayat 1. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Lanjut dalam surat Toha ayat 2 dan 3. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Kemudian surat Al-Mu'min ayat 2. Diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam surat Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini,
niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ya kan? Selanjutnya surat Yunus ayat 37. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Al-Quran menjawab dengan tegas bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bukan datang dari manusia, bukan buatan manusia. Ya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada siapa, kan itu pertanyaannya. Bentar ya. Nah, di dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Disebut nama Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, nama Muhammad di sini bukan dalam kurung, langsung Muhammad Rasulullah. Selanjutnya di surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah atau utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, sebagai utusan Allah maka diperintahkan dalam surat Al-Kahf ayat 27, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Jelas ya, Nabi Muhammad sebagai utusan diperintahkan untuk membacakan Quran sebagai wahyu ya. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Ya. Jadi dapat dipastikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi berasal dari Allah, Tuhan semesta alam, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan, untuk membacakannya kepada seluruh umat manusia. Oke, sekarang kita uji lagi ya, kita uji lagi. Pertanyaannya, apakah ada yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh Al-Quran dan tidak terbantahkan? Al-Quran menjawab, satu, dalam surat Ar-Rahman ayat 18-20. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dua, dalam surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Selanjutnya surat Yunus ayat 90-92. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintas laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Fir'aun, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu,
dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Selanjutnya surat Al-Baqarah 23-24. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Selanjutnya surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Lanjut surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dalam surat Al-Hajj ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya. Dari surat-surat atau ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, maka ada beberapa pembuktian yang tidak bisa terbantahkan. Satu, tentang dua laut yang berbeda, ya, tapi bercampur, cuman terpisah. Itu sudah banyak ceritanya, ya, informasinya sudah mendunia. Adanya dua laut yang berbeda tapi tidak bercampur, kan gitu. Yang satu tawar, yang satu asin. Kemudian soal Fir'aun, ya, sudah ditemukan jasadnya, ya, yang membuat dia awet karena pengaruh garam air laut. Ya, sudah ditemukan. Apalagi, ya, Al-Quran terpelihara sudah 15 abad. Al-Quran tidak rubah-rubah, bertahan. Oke. Satu lagi, tidak bisa melintasi langit, penjuru langit dan bumi, kecuali dengan kekuatan. Kekuatan dimaksud apa? Teknologi. Ya, tanpa teknologi nggak bisa, kan terbukti tuh omongan Allah itu kan. Terus soal naik haji, ya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Terbukti, ya, setiap tahun nggak ngerti berapa banyak orang-orang naik haji. Sedangkan perkataan ini 15 abad yang lalu disampaikan, 1500 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, yang terbukti kemudian belakangan, kan itu. Masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang membuktikan banyak hal yang terkait dengan sains dan teknologi, termasuk masalah proses kehamilan, kandungan, ya, ada. Ya, masih banyak. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Quran ini fiksi gitu? Kan gitu kan? Ternyata tidak fiksi, memang ada, terbukti. Dan itu artinya semua kisah-kisah yang terjadi di masa lalu itu juga terbukti, tidak mengada-ada. Ya. Kisah tentang penciptaan bumi, langit, penciptaan awal manusia gitu. Itu terbukti. Salah satu bukti dipeliharanya Quran adalah jutaan umat muslim hafal Quran. Itulah bukti Quran itu memang dipelihara, dijaga, kan itu. Sehingga benar kata Allah, kami yang akan memeliharanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, menjaganya. Jutaan umat muslim itu hafal Quran. Jadi nggak ngada-ngada. Oke. Jadi dapat disimpulkan, ya, bahwa Quran ini bukan kitab fiksi. Di luar Quran wallahu a'lam bishawab. Karena untuk
menjadi tidak fiksi, dia harus mempunyai karakteristik yang sama dengan Quran, kan gitu. Kalau tidak sama ya fiksi, artinya buatan manusia gitu. Nah, Quran sangat jelas bahwa Quran bukan buatan manusia, bukan karangan manusia. Quran sendiri menegaskan, ya, bahwa Quran datang dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan beberapa perkataan Allah, apakah itu namanya ramalan, ya, atau perencanaan, itu semua terbukti ada, bukan mengada-ada gitu loh. Sehingga tadi kalau dikatakan kitab suci fiksi, harus ditambahkan kecuali Quran, ya, semua kitab keagamaan adalah fiksi kecuali Quran. Itu kan bahasa yang mantap. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, paling tidak kepada kita umat Islam bisa menambah keyakinan, ya, bahwa Al-Quran ini memang patut diimani, ya, dengan akal sehat, karena dia tidak fiksi, ya, bersumber dari Allah, artinya dibuat oleh Allah, disampaikan kepada Muhammad SAW, terus sampai kepada kita, dan ceritanya tidak ada yang fiksi, semua dapat dibuktikan kebenarannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.